Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan melupakan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar, memberikan jawaban. Tuhan senantiasa menyediakan jalan keluar dari setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Karena Tuhan mengasihi Anda dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan Anda. Puji Tuhan, haleluya. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema renungan kita saat ini adalah tetap tegar di masa sukar. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengucap syukur Engkau baik dalam hidup kami. Tak henti-hentinya Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Dan hati kami siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku, Alkitab telah berkata, akan datang masa yang sukar. Jadi pasti masa yang sukar itu ada. Dan pada waktu Timotius melayani di jemaat di Efesus, Paulus telah mengingatkannya ada masa yang sukar yang akan dihadapi dalam pelayanan dari Timotius. Dan saudaraku, memang Timotius bergumul dalam pelayanannya karena kesukaran demi kesukaran bermunculan baik dari luar maupun dari dalam gereja. Dan saudaraku, sampai pada saat ini, sampai di akhir zaman ini, kesukaran tidak henti-hentinya datang. Kesukaran datang bertubi-tubi, tapi kenyataannya gereja tetap bertahan. Kenyataannya anak-anak Tuhan tetap ada. Kenyataannya umat yang mengasihi Tuhan tetap berdiri kokoh dan teguh, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami kemenangan iman. Saya percaya juga kita meskipun sedang menghadapi kesukaran dalam hidup ini, kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kehidupan yang penuh kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, apakah ciri-ciri masa-masa yang sukar seperti ini? Tentu saudaraku, penyebabnya adalah karena dosa makin merajalela. Dosa tambah hari, tambah berkembang. Dosa tambah hari merajalela di mana-mana. Sebagaimana 2 Timotius 3 ayat yang ke-8 berkata, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Inilah orang-orang yang mengizinkan dosa merajalela dalam kehidupannya. Akibatnya merusak akal budi. Akal menjadi bobrok, entah kemana cara mikir sehatnya. Sudah tidak bisa berpikir lurus lagi karena membiarkan dosa mempengaruhi pikiran dan hati. Hal ini membuat ada orang yang tidak tahan uji. Dalam urusan iman tidak tahan uji, tidak kuat iman, jatuh dalam berbagai macam perbuatan dosa, makin hari makin jatuh dalam perbuatan dosa karena mengizinkan dosa makin hari makin merajalela di dalam kehidupannya. Hal ini membuat kesukaran demi kesukaran bermunculan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita tidak berkompromi tentang urusan dosa. Kalau bicara urusan dosa, jauhi saja itu. Nggak perlu ditimbang-timbang. Mau dibikin apa enggak, mau dibikin apa enggak. Langsung saja, tanpa mikir, langsung putusin. Kalau dosa, jauhin saja. Jangan sampai dosa merajalela dalam kehidupan kita. Lalu apalagi ciri-ciri masa-masa yang sukar itu? Yaitu hadirnya ibadah-ibadah yang palsu. Karena 2 Timotius 3 ayat yang ke-5 menjelaskan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ini muncul dalam gereja. Ini muncul dalam persekutuan orang-orang percaya.
di mana secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi sebenarnya mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah. Artinya mereka nggak serius beribadah, mereka nggak sungguh-sungguh bergereja, mereka nggak sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Hanya karena statusnya saja sebagai anak Tuhan, nggak enak kalau tidak beribadah, nggak enak kalau tidak menunjukkan kelakuan yang baik di depan mata orang, tapi di belakang orang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih jahat. Firman Tuhan berkata, jauhilah mereka itu. Maksudnya, jangan tiru hal-hal yang seperti itu. Jangan berpikir, oh boleh dong ya kita beribadah tapi kelakuannya nggak cocok dengan ibadah. Ini berbahaya. Ini adalah masa-masa yang sukar. Jangan salah mengambil teladan, saudaraku. Dan saudara, apalagi ciri-ciri masa yang sukar di akhir zaman ini, yaitu manusia lebih suka mementingkan diri sendiri. 2 Timotius 3 ayat yang kedua berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama. Inilah kelakuan yang muncul kalau seseorang mulai mementingkan diri sendiri, maka ego ada di mana-mana. Dan ini membuat keadaan makin jadi tambah sukar, saudara. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap kuat menghadapi masa-masa yang sukar ini. Maka tetap teguhlah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetaplah kita menjadikan firman Tuhan penuntun dalam kehidupan kita. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ingatlah, Anda adalah orang-orang kepunyaan Allah. Artinya kita sanggup melewati masa-masa yang sukar tadi. Caranya adalah kita berkata, Tuhan, aku mau diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Sehingga bukan saja sekadar hati atau pikiran bercita-cita untuk melakukan kebaikan, tetapi kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Melalui apa? Melalui tuntunan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berkatilah kami, agar kami tetap tegar dan kuat di masa yang sukar. Kami mengalami kemenangan-kemenangan iman. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu ketika mereka beristirahat. Mereka bangun besok pagi dengan tubuh yang diberkati Tuhan, punya pengharapan-pengharapan yang baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok malam. Shalom.